Halo, kembali lagi di channel MFK, channel untuk mengisi waktu santai Anda. Kali ini MFK akan menceritakan alur film yang dibintangi Liam Neeson. Bercerita tentang seorang ayah ketika mengantarkan anaknya sekolah. Namun masalah terjadi karena mereka diteror oleh orang tak dikenal dengan memasang bom di mobilnya. Ancaman bom meledak bila mobil berhenti atau mereka keluar dari mobil. Bagaimanakah upaya mereka untuk selamat dari teror tersebut? Tak perlu lama-lama, siapkan cemilan dan mata kalian. Simak saja alur ceritanya. Awal film menampilkan seorang bankir senior yang bernama Matt, beserta istrinya yang bernama Heather. Matt merupakan seorang yang sibuk dengan pekerjaannya. Kala itu, Heather meminta tolong untuk menggantikannya mengantarkan anak mereka ke sekolah. Awalnya Matt menolaknya, namun terpaksa ia menyetujuinya mengantarkan anak mereka ke sekolah. Matt merupakan ayah yang kurang peduli dengan anaknya. Ia terlalu mengutamakan pekerjaannya. Terlihat Matt kesusahan membujuk anak-anaknya untuk segera berangkat sekolah. Terlihat mereka masuk mobil dengan tergesa-gesa. Hanya Jack yang belum masuk karena merasa marah setelah berdebat dengan Matt. Dan akhirnya Jack masuk setelah dipanggil oleh Matt di jalan dan mereka pun pergi. Diperlihatkan situasi normal, tak ada masalah apapun. Dan Matt sibuk sendiri dengan urusan pekerjaannya sambil menyetir. Dan masalah muncul ketika mobil mewah Matt tiba-tiba car sistemnya tidak berfungsi. Matt menganggap itu hal biasa. Kejanggalan yang terjadi bukan hanya itu saja. Selanjutnya, tiba-tiba terdengar suara telepon masuk. Meskipun HP mereka tak ada yang berbunyi, dan Matt menemukan HP tersebut di laci mobil. Ternyata ada panggilan masuk yang tak dikenal nomornya. Awalnya Matt mengangkatnya. Matt terlihat bingung karena Matt tidak mengerti maksud obrolan penelpon tersebut. Matt pun menutup teleponnya. Awalnya Matt tidak menghiraukannya ketika telepon masuk kembali. Kecurigaan muncul ketika Matt tak sengaja menemukan benda asing di mobilnya yang berbentuk bom rakitan. Matt terkejut melihatnya. Muka pucatnya seketika muncul. Telepon kembali berdering. Matt dengan terpaksa mengangkatnya karena ketakutan adanya bom tersebut. Peneror mengancam Matt akan meledakkan bomnya bila tidak mengikuti kemauannya. Dengan terpaksa, Matt mengikuti kemauannya. Zack dan Emily masih heran dengan tingkah ayahnya yang tidak biasa, karena mereka tidak mengetahui yang sebenarnya. Peneror menginginkan Matt terus berjalan. Di saat itu, Matt melihat seseorang mencurigakan mengikuti dari belakang. Kiranya ia adalah pelakunya. Matt dengan sengaja mengerem mobilnya secara mendadak dan membuat motor itu menabrak mobilnya. Dan ternyata itu adalah pacarnya Jack. Matt salah perkiraan dalam hal ini. Kemudian peneror menyuruh Matt membuang HP anak-anaknya. Matt pun menurutinya. Dengan susah payah ia meminta kepada anaknya. Namun akhirnya Matt berhasil melakukannya karena Matt memberitahu anaknya situasi sebenarnya. Ketegangan terus berlanjut. Kali ini peneror menyuruh Matt untuk menuju lokasi yang diinginkannya. Matt pun segera menuju lokasi yang diinginkannya dan sampai saat itu Matt belum mengetahui motif peneror itu. Sebelum sampai di lokasi, Matt diminta untuk menghubungi salah satu temannya yang bernama Sylvian. Tak disangka, Sylvian menyebutkan situasinya yang buruk karena hal sama dengan Matt, mendapat ancaman bom di dalam mobil. Merasa panik ditambah lagi dengan kekasihnya yang ketakutan, Matt coba menenangkannya. Akan tetapi keributan terjadi karena pacar Sylvian mencoba untuk keluar dari mobil.
Hal tersebut memancing polisi setempat. Namun hal buruk terjadi ketika polisi menyuruhnya keluar dan sang pacar nekat keluar mobil, sehingga memicu meledaknya bom. Seketika Matt dan anak-anaknya kaget. Dirasa sudah tidak aman, Matt pun segera pergi. Akan tetapi, Matt tertangkap kamera CCTV dan memicu prasangka kepada Matt sebagai pelakunya. Selanjutnya, Matt kembali disuruh menelpon istrinya untuk mengambil surat berharga di brankas bank. Awalnya Matt kesulitan untuk menghubungi istrinya. Fakta mengungkapkan, Matt mendapatkan info kalau istrinya sedang mengurus perceraian. Seketika Matt merasa sedih dan sadar banyak melakukan kesalahan terhadap keluarganya. Selang beberapa waktu, akhirnya Matt bisa menghubungi Heather dan meminta melakukan sesuai permintaan peneror tersebut. Heather pun berhasil membawa isi brankas tersebut. Akan tetapi, peneror itu merubah rencananya. Ia meminta isi brankas tersebut diberikan kepada pria berjas biru yang sedang duduk. Entah apa yang dimaksud peneror itu. Matt pun menyuruh Heather melakukannya. Setelahnya, tiba-tiba polisi datang dan menangkap pria berjas itu, dan Heather diamankan polisi. Matt pun pergi. Ketegangan belum berakhir. Peneror itu terus meminta untuk pergi yang sudah ia tentukan. Dan sekarang Matt diminta untuk mencairkan dana yang berhubungan dengan sahabatnya, yaitu Anders. Dan sebelumnya, Matt dihubungi polisi untuk meminta melepaskan anak-anaknya dan akan membantunya. Namun Matt menolaknya karena khawatir dengan keselamatan anak-anaknya dari ancaman peneror itu. Satu-satunya cara yaitu dengan mematikan jaringan handphone agar tidak terdeteksi oleh si peneror itu. Sesampainya di sana, Matt bertemu Anders. Peneror pun menyuruhnya mencairkan dana nasabah kepada Anders dan mentransfernya ke rekening Matt. Dengan terpaksa, Anders pun melakukannya. Tak sampai di situ, Matt disuruh membunuh Anders dengan pistol yang sudah disiapkan peneror tersebut. Seketika Matt berat untuk melakukannya. Dengan penuh tekanan dan ancaman, peneror Matt akan melakukannya. Namun hingga akhirnya Matt tidak melakukannya. Akan tetapi ketika kereta lewat, bom pun meledak di mobil Anders. Akibat ledakan tersebut, Emily terluka terkena serpihan ledakan tersebut. Matt merasakan kepanikan yang luar biasa. Melihat anaknya terluka, emosi Matt memuncak. Matt bersumpah akan membalas kejahatan yang diperbuat peneror tersebut. Dengan sabar, Emily menahan rasa sakitnya. Matt pun langsung tancap gas. Awalnya ia menuju rumah sakit, akan tetapi Matt dikejar polisi. Kelincahan Matt teruji di sini. Kita bisa melihat polisi kesusahan mengejarnya. Sampai akhirnya ketika masuk terowongan kota, tiba-tiba sinyal HP hilang begitu saja. Otomatis, peneror tersebut pun hilang kontak dengan Matt. Dan akhirnya, Matt tidak bisa menghindar lagi, karena sudah terkepung oleh polisi. Keheningan terlihat ketika semua tertuju ke mobil Matt. Terlihat semua tim polisi akan membantu Matt dalam masalah ini. Namun Matt fokus kepada anaknya yang terluka dan memohon menolongnya. Komandan polisi sempat berbicara dengan Matt apa yang sebenarnya terjadi, dan Matt menegaskan bahwa dia bukan pelakunya. Setelah melewati pemeriksaan keamanan bom, akhirnya Zack dan Emily bisa diselamatkan. Menurut keterangan penjinak bom bahwa hanya kursi Matt saja yang terpasang bom. Akhirnya Matt merasa lega karena anak-anaknya selamat. Ada satu hal yang masih belum terselesaikan, yaitu pelakunya masih ada. Dan Matt memilih menyelesaikan masalahnya sendiri. Matt tancap gas menerobos hadangan polisi. Dengan penuh emosi, Matt melaju dengan kencang. Polisi tak berkutik mengejarnya.
Sampai suatu saat, kita bisa melihat peneror itu menghubungi Matt lagi. Peneror mengancam dan menyuruhnya mentransfer uang yang ada di rekening Matt. Karena sudah terlanjur hancur, Matt seolah-olah menantang peneror tersebut. Matt menantang bertemu dengan peneror tersebut jika mau ditransfer uangnya. Peneror pun setuju. Yang membeli lokasi adalah peneror tersebut. Setelah Matt sampai di tujuan, nampak tempat itu ramai karena sedang ada demo. Tak menunggu waktu lama, peneror itu masuk ke mobil dengan kostum yang sama dengan pendemo. Peneror itu langsung meminta untuk mentransfer uangnya, tapi Matt menahan terlebih dahulu. Alangkah kagetnya ketika peneror itu membuka topengnya, dan ternyata peneror itu adalah Anders. Matt pun kaget dan heran, pelakunya adalah sahabatnya sendiri. Perlu diketahui Anders melakukan itu jelas karena uang, karena ia memiliki sifat iri terhadap Matt. Dari serangkaian kejadian bom tersebut, kelicikan Anders terlihat karena bertujuan untuk Matt menjadi tersangka utama pengeboman tersebut. Mendengar seperti itu, Matt merasa dikhianati oleh sahabatnya sendiri. Selanjutnya Anders meminta pindah ke lokasi yang sepi, dikarenakan emosi Matt yang sudah pasrah, sehingga Matt sudah tidak memikirkan nyawanya sendiri. Ia pun tidak memenuhi permintaan Anders. Matt tancap gas dan menabrakkan di jembatan sungai. Beruntungnya mobil itu tersangkut di pagar jembatan. Matt dan Anders berusaha menyelamatkan diri, namun yang terjadi, Matt lebih cepat lolos dari perangkap bom tersebut dengan menekan safety belt, yang membuat ia terlempar jatuh ke sungai, dan Anders pun yang masih di dalamnya meledak bersama bom. Dan di akhir film, kita bisa melihat Matt selamat dari serangkaian teror yang mengerikan, sekaligus membuat Matt sadar betapa berharganya arti sebuah keluarga. Dan film pun berakhir.